Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Taufik Rusdani, asal instansi dari UPTD SDN 1 Tegal Munjul. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin membacakan puisi terlebih dahulu yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Di kada gelapnya cita-cita bangsa, hadirnya eksis menggenapi keinginan untuk merdeka. Bukan dengan senjata pedang atau tembakan, dia andalkan akal pikiran. Disebutlah sebagai pendidikan, dijadikan sebagai pondasi utama melawan penjajah. Pembebas penat penjajahan, pembebas penat keterbelakangan, pembawa semangat Tut Huri Handa Hayani. Dialah Ki Hajar Dewantara. Sosok istimewa, sosok bijaksana, sosok pahlawan bangsa, sosok berjasa menuju Indonesia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memerdekakan manusia, di mana memerdekakan di sini secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, rohani, dan jasmani. Saya akan menyampaikan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata, dan testimoni dari rekan guru terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Perasaan saya dalam mempelajari aksi nyata ini, saya merasa senang karena banyak perubahan yang terjadi baik diri saya, pribadi, dan siswa dalam proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Ketika saya mencoba untuk menghambakan siswa, maka siswa juga merasa senang karena mereka merasa dihargai sebagai manusia yang unik dengan potensi yang mereka miliki. Masing-masing siswa mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi tanpa merasa malu dan takut, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Ada beberapa ide atau gagasan yang saya sudah rancang. Yang pertama itu melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kemampuan siswa. Yang kedua, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, menumbuhkan kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif. Dan yang terakhir yang saya lakukan, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada beberapa praktek baik yang sudah saya lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, saya menyambut anak saat tiba di sekolah, di mana ini adalah salah satu budaya positif untuk menerapkan disiplin dan sopan santun terhadap sesama dan terhadap guru di lingkungan sekolah. Praktek yang kedua yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu melakukan baris di depan kelas dengan memeriksakan kebersihan sebelum masuk ke kelas. Di mana di sini siswa mengajarkan kita untuk belajar disiplin dan tanggung jawab, sehingga anak dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, praktik baik yang saya lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu melakukan kegiatan berdoa, di mana kegiatan berdoa ini termasuk dari kegiatan religius mendekatkan kita agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kedepannya.
Praktek selanjutnya yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran yaitu melakukan pembiasaan menyanyikan lagu nasional, dan itu diikuti oleh semua peserta dan anak-anak peserta didik bergantian. Terkadang saya juga menggunakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah berupa Infokus ataupun TV touchscreen dalam melakukan pembelajaran TPACK, ya, menggunakan teknologi yang ada di lingkungan sekolah. Praktek selanjutnya yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran yaitu melakukan pembiasaan menyanyikan lagu nasional. Praktek yang selanjutnya yaitu praktek baik yang saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran itu melakukan ice breaking, bisa berupa nyanyian, tepuk tangan, maupun permainan, di mana pada saat pembelajaran agar anak tidak bosan kita harus memberikan ice breaking agar pembelajaran itu menyenangkan. Praktek yang selanjutnya yaitu praktek baik yang saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran itu melakukan ice breaking, bisa berupa nyanyian, tepuk tangan, maupun permainan, di mana pada saat pembelajaran agar anak tidak bosan kita harus pelaksanaan aksi nyata. Untuk di perencanaan yang pertama itu menyiapkan modul ajar atau RPP, rencana pembelajaran. Yang kedua menyiapkan LKPD dan alat peraga untuk mendukung pembelajaran. Setelah kegiatan perencanaan telah dilaksanakan, pada saatnya kita akan melaksanakan kegiatan pelaksanaan yang sesuai dengan modul ajar dan LKPD yang telah dibuat. Refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, aksi nyata ini mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Siswa aktif mengikuti pelajaran, melatih siswa berkolaborasi di dalam ruang diskusi, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, dan menumbuhkan budaya positif siswa dengan melakukan pembiasaan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dedeh Rusida, teman sejawat Muhammad Taufik Rusdani. Saya akan memberikan refleksi selama Pak Taufik Rusdani memberikan pembelajaran sangat menyenangkan dan dapat berpusat pada muridnya. Semoga dapat menularkan ilmunya terhadap guru-guru yang lainnya. Assalamualaikum, nama saya Azhar Ramadan. Pak Taufik orang yang baik dan selalu semangat. Pembelajarannya sangat menyenangkan, terutama bintang olahraga membuat anak-anak semangat belajarnya. Setelah kita mempelajari modul 1.1, diharapkan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tergerak mengikuti kegiatan dalam meningkatkan kemampuan, bergerak dalam melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan, dan menggerakkan rekan sejawat agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.